Halo teman-teman pendengar setia, hari ini sangat berharga untuk kita semua yang mendengarkannya. Suatu hari di sebuah kota kecil, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Reza. Meskipun Reza masih kanak-kanak, ia sudah terbiasa bekerja keras ke sana kemari untuk mendapat sedikit uang demi membantu ibunya dan membayar uang sekolahnya. Suatu sore, seusai menyelesaikan segala rutinitasnya, Reza kecil duduk istirahat di pinggir jalan. Dia merasa sangat kelelahan dan kelaparan. Dia menoleh ke satu toko bakery yang menjual roti yang sangat enak, yang pernah dicicipinya beberapa bulan yang lalu. Reza ingin membeli roti yang sama seperti waktu itu. Namun, saat mengecek kantongnya, dia tidak mempunyai uang yang cukup. Jadi terpaksa ia melanjutkan perjalanannya. Namun tidak lama berselang, kelaparan perutnya sangat menyiksanya. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang membuatnya merasa sangat malu. Namun karena perutnya sudah keroncongan, akhirnya dia harus meminta sesuatu makanan di rumah berikutnya yang ia lalui. Setelah beberapa kali latihan dulu apa yang akan dikatakannya, lalu ia mengetuk pintu. Saat pintu dibuka, ia tak bisa berkata apa yang sudah dia rencanakan. Saat seorang gadis ramah membuka pintunya, Reza menjadi gugup dan berujung meminta segelas air putih untuk diminum. Permintaan aneh ini mengejutkan sang gadis. Ia memutuskan anak ini pasti kelaparan, sehingga daripada air, ia menawarkan segelas susu hangat dan sepotong roti. Meskipun malu-malu, Reza memakan dan meminum susu hangat yang diberikan. "Berapa yang harus saya bayar?" "Kamu tidak perlu membayar saya apa-apa," kata sang gadis sambil tersenyum. "Sudah seharusnya kita saling membantu. Terima kasih banyak," Reza membalas. Saat berjalan meninggalkan rumah itu, ia bukan saja merasa lebih kuat, namun imannya terhadap kemanusiaan pun tumbuh dengan kuat. Perbuatan baik gadis ini membantunya memotivasinya untuk terus berjuang mengejar mimpinya, yang adalah untuk bisa menyelesaikan sekolah dan menjadi orang yang sukses sehingga bisa berguna bagi orang banyak. Bertahun-tahun telah berlalu, gadis muda itu jatuh sakit keras. Para dokter di kota kecil tersebut pun dibuat kebingungan. Mereka belum pernah menghadapi kasus yang demikian rumit. Karena tidak bisa banyak membantu, dikirimlah ke suatu rumah sakit di ibu kota, di mana para dokter terbaik yang menanganinya. Namun juga tidak ada dokter yang menemukan sumber yang pasti mengenai penyakit yang dideritanya. Dokter muda Reza pada saat melihat berkas pasien dan menemukan bahwa mereka datang dari kota asal yang sama. Itu yang membuatnya penasaran dan memutuskan untuk melihatnya lebih seksama. Saat datang masuk ke kamar pasien, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Di sana, di depan matanya tergeletak gadis muda itu yang dulu pernah membantunya. Tentu yang sekarang sudah tidak muda lagi. Dari kamar pasien, Dr. Reza menghadap ke kepala rumah sakit dan berkata, ia ingin mengambil alih penanganan pasien dan akan mengusahakan segalanya untuk menyelamatkan nyawa perempuan itu. Suatu malam saat dia berada di rumah, dia menerima telepon dari rumah sakit. "Dok, kondisi pasien terus menurun dan sudah sangat kritis." Malam itu para dokter jaga berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun kondisinya masih lemah dan bisa meninggal kapan saja. Dr. Reza sangat gelisah. Ia tidak bisa kehilangan pasien ini. Ia harus melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkan nyawanya. Di keesokan harinya, saat dokter berkunjung, ia menemukan berbagai mesin terpasang di tubuh pasien dan warna kulitnya pun sudah pucat sekali. Seminggu berlalu dan kondisi pasien pun belum juga membaik. Dr. Reza sudah mulai putus harapan karena semua obat-obatan dan penanganan yang dicobanya belum menunjukkan titik cerah. Dia memutuskan sudah waktunya untuk mencabut alat pembantu nyawa. Namun sebelum mencabutnya, ia duduk dan berkata, dia tahu betapa berharganya kehidupannya. Dia juga menambahkan, siapapun kamu, aku telah berusaha semampuku membantu seperti kamu dulu pernah membantu saya waktu saya masih kanak-kanak. Dokter hampir pergi, namun tiba-tiba saat dia melihat si wanita menggerakkan jarinya, ini artinya masih ada harapan. Setelah berminggu-minggu, sang pasien juga belum mau pergi. Dia masih ingin hidup dan dengan segala kekuatan menolak untuk menyerah. Dr. Reza kembali memasang seluruh alat penopang nyawa dan meninggalkannya dengan tersenyum dan berkata, "Ayo, saya pasti bisa menyelamatkannya. Ayo, saya pasti bisa menyelamatkannya."
Seminggu kembali berlalu. Kepala rumah sakit pun datang menghampiri dan berkata bahwa mereka harus melepasnya dari mesin penopang. Pasien ini tidak tertolong, kemungkinan dia untuk sadar sudah di bawah 1%. Juga ini menelan biaya yang besar sekali untuk rumah sakit. Namun Dr. Reza berusaha membujuknya untuk tidak melakukannya dan memintanya sedikit waktu lagi. Dia berjanji beberapa hari lagi pasti pasien ini akan sadar, meskipun dia sendiri tidak yakin akan pernyataannya sendiri. Paling tidak, ia punya sedikit waktu lagi untuk berusaha. Betul saja, beberapa hari kemudian ada keajaiban. Pertarungan yang panjang akhirnya dimenangkan. Dr. Reza berhasil menyembuhkannya. Dalam 2 minggu ke depan, wanita ini pun sadar dan pulih total. Saat ia bersiap untuk pulang, Dr. Reza meminta kepada staf rumah sakit untuk menunjukkan tagihan kepadanya. Itu sangat besar, tapi dengan tersenyum, dia menulis sesuatu di ujung tagihannya itu sebelum kemudian diberikan kepada pasien. Suster pun kemudian mengantarkan tagihannya. Si wanita bersiap dengan ketakutan akan seberapa besar tagihan yang tertulis di sana. Karena dia pun tidak banyak uang, di benaknya tentu tagihan ini akan sangat besar, sehingga dia akan harus terus bekerja seumur hidup untuk melunasinya. Akhirnya ia memberanikan diri dan membuka tagihannya tersebut. Tapi kemudian ia melihat sesuatu yang aneh, karena di ujung kertas terdapat tulisan, "Sudah dibayar oleh segelas susu hangat dan sepotong roti, salam Dr. Reza." Dia pun tidak percaya dokter yang menyelamatkan nyawanya adalah seorang anak kecil yang dulu sekali pernah datang mengetuk pintu rumahnya meminta segelas air. Jadi bisa saja terlihat sangat sepele, namun perbuatan baik seseorang ternyata bisa merubah arah jalan hidup orang lain dan memotivasinya untuk mencapai sesuatu yang besar. Seperti cerita ini, bisa saja jika si wanita pada saat itu berbuat buruk, menghina dan mengusir Reza, saat kondisi terendah, dia tidak akan menjadi orang sukses seperti sekarang. Biarlah cerita kita hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di cerita inspirasi berikutnya. Bye!